Halo cuy, apa kabar? Assalamualaikum. Langsung aja ya, kita bahas sejarah di era Bung Karno. Siapa sangka, rupanya Indonesia pernah menolak bantuan dana dari IMF atau Dana Moneter Internasional yang didesain sebagai suatu bank sentral internasional. Kejadian itu terbukti lewat bukti sejarah pada masa Presiden pertama Indonesia. Sejarah itu begitu dikenang lantaran Presiden Soekarno yang karib disapa Bung Karno tersebut berani menunjukkan amarahnya di hadapan negara adidaya Amerika Serikat. Bahkan sembari mengucapkan sebuah kalimat yang kelak menjadi begitu terkenal, Bung Karno dengan berani menarik Indonesia keluar dari keanggotaan IMF. IMF dibentuk pada tahun 1944 dan kemudian diresmikan tahun 1945. IMF dapat memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan ekonomi, tak terkecuali bagi Indonesia. Keanggotaan Indonesia di IMF sendiri didapatkan secara tidak langsung, meski nantinya tak menghindari momen Indonesia keluar dari IMF. Hal itu dikarenakan Indonesia bergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada 28 September 1950. Saat itu aturan main menyatakan bahwa negara yang menjadi anggota PBB akan secara otomatis menjadi anggota di IMF dan Bank Dunia. Sementara keanggotaan Indonesia di PBB sendiri adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949-1950. Sebuah pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya oleh pemerintah kolonial Belanda. Pengakuan kemerdekaan ini didapat setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang. Kemudian sejak 1950, Indonesia seketika memiliki utang-utang luar negeri, warisan Hindia Belanda, senilai 4 miliar dolar US, dan utang-utang luar negeri baru senilai 3,8 miliar dolar US. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, inilah di saat Indonesia yang berada di bawah pimpinan Soekarno jelas mengalami masalah ekonomi pasca Perang Kemerdekaan. Persis pada tahun 1956 Agustus, Indonesia pun kembali memperoleh pinjaman dari IMF sebesar 55 juta US dollar, atau kalau dikalkulasikan di saat ini sebesar 807 triliun 988 juta titik. Pokoknya banyak lah ya. Lanjut lagi, dalam suasana perang dingin dan gerakan non-blok yang Indonesia anut, isu terkait arah pemerintahan yang akan cenderung memihak kanan kapitalis atau kiri komunis tetap berada dalam posisi stabil. Namun bukanlah hal rahasia lagi jika Amerika Serikat melalui IMF berusaha membujuk Indonesia agar bergabung mendukung kekuatan blok Barat Amerika Serikat. Pada Mei tahun 1963, pemerintah bersama tim dari IMF menyusun program stabilitas ekonomi dan diikuti dengan deklarasi ekonomi DECON. Hal itu dilakukan oleh presiden kita dengan harapan dapat membangun kembali ekonomi Indonesia melalui jalan kapitalis liberal. Tak pelak hal itu pun menimbulkan reaksi dari golongan kiri PKI yang kemudian menyerang program berbau kapitalis liberal berhaluan IMF dan kreditur barat. Protes pun dilakukan dan segera bergabung dalam satu suara Front Nasional, Nahdlatul Ulama, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia, dan kelompok-kelompok mahasiswa. Bereaksi terhadap protes, pada 7 September tahun 1963, Presiden Soekarno akhirnya setuju untuk mengoreksi program bersama dengan IMF tersebut. Namun tahun 1963 tersebut juga sekaligus menjadi tahun yang menegangkan antara Indonesia dengan Barat. Hal itu karena Inggris telah mengakui kemerdekaan Malaysia dan Soekarno menganggap tindakan itu tidak dapat mengganggu kestabilan Asia Tenggara. Indonesia pun kembali berbalik arah dan mulai menjalin hubungan dengan Cina. Tak tanggung-tanggung, Soekarno juga membentuk Poros Jakarta Peking, aliansi yang kemudian mengkampanyekan Ganyang Malaysia. Atas tingkah Indonesia tersebut, Amerika Serikat mulai menuntut agar Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Amerika Serikat menggunakan tuntutan itu sebagai syarat agar pinjaman IMF berikutnya sudah dapat cair ya. Namun dengan gagah berani Soekarno berkata, "Go to hell with your aid" kepada Amerika Serikat melalui pidato 17 Agustus 1965 dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, termasuk dengan Bank Dunia. Indonesia keluar dari IMF hingga kembali bergabung lagi pada 1967 saat tampuk kekuasaan diduduki oleh Soeharto. Kira-kira begitulah jejaknya. Oke, terima kasih yang sudah mampir.
di channel 2020. Jangan lupa subscribe maaf ya, jangan lupa subscribe dan di like jika channel ini bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan. Oke? Ya, kayak gak tahu aja lu ah. Ya, tell me juga lu. Itu dia